Orang tua Raffi, Pak Aditya dan Bu Ratna, bersiap untuk perjalanan bisnis selama seminggu ke Singapura. Rumah mewah mereka di Jakarta Selatan tampak berkilau di bawah matahari bulan Juli. Raffi melambai dari gerbang, sementara ayahnya berpesan, "Jaga diri ya Raffi." "Dengar," kata Maya, putri dari rekan bisnis ayahnya, tiba dengan senyum manis dan tawa lembut. Umurnya 17 tahun, cantik, percaya diri, dan wangi bunga melati. Raffi tak tahu minggu itu akan jadi minggu terburuk dalam hidupnya. Malam itu, setelah makan malam, Maya mendekat dan duduk di sebelah Raffi di sofa. Senyumnya terasa aneh, terlalu kaku. "Besok aku akan kedatangan teman," katanya pelan. "Kamu nggak boleh keluar dari kamar ya, apapun yang kamu dengar," janji Raffi mengangguk walau bingung. "Oke." Maya tersenyum dan mengacak rambutnya. Anak pintar. Dia tidak tahu di balik senyum itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar rahasia. Keesokan malamnya, Raffi mendengar suara laki-laki di lantai bawah. Suara tawa mereka bercampur dengan bunyi televisi yang keras. Rasa ingin tahu membuat Raffi mengintip dari tangga. Di ruang tamu, Maya duduk berdekatan dengan seorang pria berjaket hitam, tertawa sambil menonton film. Raffi menghela napas lega, lalu kembali ke kamarnya. Dia tidak melihat bahwa Maya sempat menoleh ke arah tangga dengan ekspresi datar dan mata kosong. Beberapa jam kemudian, suara teriakan mengguncang rumah. TV tiba-tiba dinyalakan keras-keras, seolah untuk menutupi sesuatu. Lalu terdengar jeritan, suara laki-laki, panjang, serak, dan penuh rasa takut. Raffi membeku di bawah selimut. Tubuhnya gemetar. Ia mengingat pesan Maya. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari kamar. Lalu semuanya hening. Tapi dari bawah, samar-samar terdengar suara benda berat yang diseret. Langkah kaki terdengar menaiki tangga, perlahan, teratur. Raffi berlari masuk ke lemari, menahan napas. Pintu kamarnya berderit terbuka. "Raffi!" Suara Maya terdengar lembut. "Kamu masih bangun?" "Aku di sini," jawab Raffi gemetar. Maya membuka lemari dan tersenyum manis. "Loh, kenapa sembunyi?" "Aku dengar teriakan," bisik Raffi. Senyum Maya sempat menghilang sejenak, lalu ia tertawa kecil. "Kita nonton film horor. Volumenya kepencet keras, maaf ya." Tapi Raffi tahu, itu bohong. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Rumah dipenuhi bau logam dan gosong yang aneh. Maya selalu memasak sendiri. Dagingnya berwarna kemerahan dan rasanya aneh. Raffi bertanya, "Ini daging apa, Kak?" Maya tersenyum lebar. "Rahasia dapur." Di luar, hujan deras dan petir menyambar tanpa henti. Saat orang tuanya menelpon dan bilang perjalanan mereka tertunda seminggu lagi, dada Raffi terasa sesak. Malam ke-10, Raffi ingin mengambil es krim. "Biar aku aja yang ambil," kata Maya cepat. "Nggak apa-apa kok, aku tahu tempatnya," jawab Raffi sambil berjalan ke garasi. Lampu garasi berkedip. Ia membuka pintu freezer. Udara dingin keluar bersama bau anyir. Dan di dalamnya, kepala seorang pria. Matanya membeku menatap lurus ke depan. Di dahinya tertulis satu kata, "Pengkhianat." Itu pacar Maya, pria yang ia lihat seminggu lalu. Sebelum Raffi bisa menjerit, sepasang tangan memeluknya dari belakang. Napas hangat menyentuh telinganya. "Aku udah bilang, jangan lihat," bisik Maya lembut. Ujung pisau menyentuh rusuknya. "Aku melakukan hal yang buruk.
katanya lirih, suaranya nyaris manja. Tapi kamu anak baik, kan? Kamu bakal simpan rahasiaku? Raffi menangis sambil mengangguk. Pintar, bisiknya. Aku gak mau nyakitin kamu. Aku sayang kamu. Ia mencium pipinya, lalu tertawa sambil menusuk es krim dengan pisaunya. Tahun berlalu. Raffi tumbuh dewasa, mengambil alih salah satu perusahaan keluarga. Tapi bayangan Maya tidak pernah hilang. Di setiap acara keluarga, pesta, pernikahan, Maya selalu ada. Cantik, ramah, dan berbahaya. Setiap kali lewat di dekatnya ia berbisik, "Masih simpan rahasiaku, kan?" Dan setiap kali, Raffi hanya bisa mengangguk. Suatu sore, orang tua Raffi memanggilnya ke rumah besar mereka. "Kami punya kabar baik," kata ibunya bahagia. "Kami sudah temukan calon istri yang sempurna, anak dari teman lama kami." Raffi tiba dengan senyum tegang. Tapi senyum itu lenyap saat melihat siapa yang menunggunya di ruang tamu. Maya, lebih dewasa, lebih cantik, tapi dengan senyum yang sama. "Kenalkan," kata ayahnya bangga. "Ini tunanganmu." Maya melangkah mendekat, jarinya menyusuri leher Raffi. "Kita akan bahagia, kan?" Bisiknya manis, tapi matanya berkilat gila. Dan di belakang mereka, orang tua Raffi tersenyum, tanpa tahu bahwa anak mereka baru saja dijebak dalam neraka yang sama, yang dulu hanya ia saksikan dari balik lemari. Di sebuah kota kecil di provinsi Nan, Thailand, seorang pemilik toko bernama Niran menjalankan warung kelontong sederhana di tepi jalan berdebu. Rak kayunya penuh barang lama, udara beraroma beras dan cuka. Namun di balik senyum ramahnya, Niran sering menipu pelanggan. Menimbang gula lebih ringan, menjual sayur layu sebagai segar. Adiknya Mali membantu dengan diam, tak nyaman melihat kebohongan itu. Nenek mereka, Yai Saeng, menyalakan dupa di altar kecil di sudut toko. "Buatlah kebajikan, nak," katanya lembut. "Tangan yang serakah akan berubah menjadi tenggorokan lapar di kehidupan berikutnya." Niran hanya tertawa, memasukkan uang dari kotak donasi kuil ke sakunya. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan desiran angin malam. Musim hujan datang membawa udara lembab. Suatu malam, saat Niran menutup warung, terdengar suara rintihan melengking, panjang, nyaring, dan menyayat. Anjing-anjing menundukkan kepala, merengek. Lampu jalan berkelap-kelip. Mali berhenti menghitung uang receh. "Kak, kau dengar itu? Kucing liar," jawab Niran acuh. Tapi suara itu tak berhenti hingga lewat tengah malam. Keesokan paginya, pasar ramai gosip. Seseorang mengaku melihat bayangan setinggi pohon kelapa di gerbang Wat Phra That. Orang-orang berbisik dengan takut. Preta, hantu kelaparan. Malam berikutnya, saat Niran menutup pintu toko, suara itu kembali lebih dekat. Udara menjadi dingin dan berbau asam. Aroma ikan busuk dan darah basi menyeruak. Dari ujung gang, sesuatu bergerak. Tubuh tinggi kurus dengan leher panjang, perut buncit, kulit hitam legam seperti kayu terbakar. Tangannya panjang seperti batang bambu dan mulutnya kecil seperti lubang jarum. Makhluk itu merobek dadanya sendiri, mencoba memakan dagingnya, tapi gagal, menjerit tanpa suara, menangis dalam penderitaan. Ketika matanya yang cekung menatap Niran, ia melihat pantulan wajah pengemis yang dulu ia tolak memberi air. Niran pulang dengan wajah pucat. Yai Saeng menyalakan dupa dan berdoa. "Kau telah melihat akibat dari perbuatanmu," katanya. "Pergilah ke kuil besok pagi, bawa nasi, dan akuilah kesalahanmu. Di Wat Phra That, Ajahn Prasert
Biksu tua berwajah tenang mendengarkan kisahnya. "Preta tidak lapar akan makanan," katanya lembut. "Ia lapar akan belas kasih. Berbagilah kebajikan dengan tulus, bukan karena takut." Mali menambahkan, "Dan ubahlah caramu mencari nafkah." Biksu itu mengangguk. "Benar, kebajikan harus hidup di tanganmu, bukan hanya di mulutmu." Pagi itu, Niran dan Mali memasak nasi ketan, ikan segar, dan sayur mayur. Semuanya ditakar jujur. Mereka pergi ke kuil membawa persembahan. Lonceng berdentang, kabut pagi menyelimuti halaman kuil. Niran berlutut, menuangkan air dari mangkuk perak ke tanah. "Untuk roh lapar yang berkeliaran di dekatku," bisiknya, "terimalah kebajikan ini jika kau mampu." Angin berhembus pelan, daun bodi bergoyang, dan suara rintihan itu perlahan memudar. Namun malamnya, dalam mimpi, ia melihat Preta berdiri di gerbang kuil, memandangnya dalam diam. Minggu-minggu berlalu, Niran berhenti menipu pelanggan. Ia mengganti timbangan tua dengan yang baru, menjual beras sesuai berat, dan menaruh toples di depan toko bertuliskan "air gratis untuk yang haus." Orang-orang mulai memperhatikan. Ada yang menertawakan. Hantunya membuat dia jujur. Tapi banyak yang kembali berbelanja karena sikapnya berubah. Saat musim Khaufansa, Niran dan Mali menyumbangkan jubah dan minyak lampu ke kuil. Setiap kali menuang air ke tanah, mereka menyebut nama orang yang pernah mereka sakiti dan yang pernah menyakiti mereka. Kadang di malam sunyi, Niran masih mendengar rintihan samar. Bukan lagi menakutkan, tapi seolah penuh kedamaian. Beberapa bulan kemudian, badai besar melanda. Listrik padam, jalanan gelap gulita. Niran menyalakan lilin dan meletakkan semangkuk nasi serta segelas air di altar. "Jika kau masih di sini," bisiknya, "aku berharap kau bebas." Petir menyambar. Hujan turun deras. Di luar, melalui pintu yang terbuka, Niran melihat siluet tinggi di dekat gerbang kuil. Leher panjang, tangan terlipat, seolah memberi hormat sebelum menghilang dalam hujan. Keesokan paginya, Ajan Praset datang ke toko. "Kadang yang lapar hanya butuh satu orang untuk melihat mereka," katanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, kota itu tidur tanpa mendengar tangisan hantu lapar. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.